terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura ribut. Sedangkan Gatot Nurmantio tenang saja. Pengusiran Ustadz Abdul Somad dari negara Singapura tanpa alasan pengusiran. Padahal semua surat-surat keimigrasian sudah dipenuhi Ustadz Abdul Somad. Membuat Ustadz Abdul Somad marah besar berakibat pendukung Ustadz Abdul Somad memberikan protes yang menyalahkan negara Singapura yang tidak pantas diperlakukan selaku Ustadz terkenal diusir dari negara Singapura, dan PA212 beserta pendukungnya akan melakukan demo ke Kedutaan Besar Singapura di Indonesia menuntut negara Singapura minta maaf kepada Ustadz Abdul Somad, dan bila tidak mau minta maaf, minta negara memutuskan hubungan dengan negara Singapura. Sedangkan Gatot Nurmantio pernah diusir dari negara Amerika Serikat tanpa ada disebut alasan penolakannya. Aman-aman saja, tidak ramai seperti Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura. Padahal lebih kuat alasan Nurmantio masuk ke negara Amerika, tetapi tetap saya ditolak. Alasannya lebih kuat, yaitu Gatot Nurmantio diundang resmi ke Amerika Serikat oleh negara Amerika. Gatot Nurmantio ke Amerika dalam rangka dinas kemiliteran mungkin itu ya. Semua surat-surat keimigrasian lengkap semua. Pengusiran Gatot Nurmantio dari Amerika tidak ada alasan penolakannya, tetapi diusir tapi tidak ada alasan pengusirannya tersebut. Pengusiran Gatot Nurmantio dari Amerika tidak ada yang ribut, karena Gatot Nurmantio tahu aturan masuk ke negara lain merupakan kewenangan negara masing-masing. Sedangkan Ustadz Abdul Somad tidak tahu aturan hukum keimigrasian, diusir dari negara tidak perlu pemberitahuan alasan pengusiran, karena ketidaktahuan Ustadz Abdul Somad menjadi ribut di tengah-tengah masyarakat. Sehingga juga tidak enak hubungannya dengan negara Singapura, gara-gara Ustadz Abdul Somad ini melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai melakukan demo ke Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Yang ini kan tidak baik ini. Dia mendemo Kedutaan Besar tersebut yang berakibat nanti Kedutaan Besar Singapura di Indonesia ini tidak aman bekerjanya. Tentu akan timbul masalah-masalah yang lain. Harapan saya bahwa mengusir dari negara Singapura tidak perlu alasan penolakan. Taati saja aturan yang berlaku dan jangan menimbulkan keributan yang mempermalukan diri sendiri karena ketidaktahuan aturan hukum yang berlaku. Jadi Somad ini marah sekali dia karena dia diusir daripada negara Singapura. Padahal dia merasa sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada disebut alasan pengusiran dirinya dari negara Singapura tersebut, yang berakibat terjadinya kemarahan daripada Ustadz Abdul Somad dan para pendukung Ustadz Abdul Somad tersebut, sampai pendukungnya menyatakan tidak pantas diperlakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad ini seorang tokoh agama besar yang dihormati. Itulah yang saya lihat. Jadi banyak pendukungnya mengatakan demikian. Padahal Ustadz Abdul Somad ini kalau di negara Singapura tidak dikenal dia. Siapa dia? Yang jelas negara Singapura memperlakukan sama. Semua kalau ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya masuk ke negara Singapura, ya tentu diusir. Itu sudah ketentuan hukum internasional itu. Tidak ada paksaan menyatakan alasan penolakan tersebut. Kita harus mentaatinya. Dan ini saya lihat
Ustaz Abdul Somad marah besar. Akhirnya pendukungnya juga ikut marah-marah, menjelek-jelekkan negara Singapura. Katanya negara kecil lah, negara kalau kencing bersama bisa banjir lah kota itu, dan macam-macam lagi tudingan-tudingan negatif kepada negara Singapura tersebut dari yang datang dari pendukung Ustaz Abdul Somad tersebut. Jadi itulah saya lihat, jangan karena ketidaktahuan aturan hukum internasional sama Abdul Somad akhirnya mempermalukan dirinya sendiri dan atas ketidaktahuan aturan yang berlaku. Seharusnya Ustaz Abdul Somad ini sudah sering sebenarnya ditolak di negara lain, memberikan ceramah termasuk negara Timur-Timur, Belanda, Jerman, dan juga Hong Kong, dan juga Swiss. Seharusnya dia belajar bagaimana penolakan tersebut, apakah mereka memberikan alasan-alasan penolakan, sama juga tidak diberikan itu, sama juga. Jadi di mana negara Singapura tersebut memperlakukan asas equality before law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun kalau orang-orang tertentu tidak berkenan di hatinya, apalagi dia dikenal sebagai terorisme atau garis keras, ya tentu akan ditolak masuk ke negara Singapura dan diusir. Nah, itu untuk mengamankan negaranya, karena agar apalagi penduduk Singapura ini terdiri daripada berbagai suku, bangsa, dan agama, dan dapat hidup tentram dan dapat hidup secara harmonis di tengah-tengah masyarakat. Jangan gara-gara Ustaz Abdul Somad nanti datang terjadi permasalahan di negaranya soal agama, yaitu termasuk garis keras tersebut. Jadi itu adalah harapan saya, Ustaz Abdul Somad belajar saja hukum internasional terkait dengan keimigrasian agar tidak terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.